Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Udah pada makan? Sudah. Sudah pada liburan? Sudah. Kemarin kita punya long weekend ya. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, selamat datang di acara diseminasi. Hari ini topiknya tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang sekolah yang aman dan nyaman itu? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Tidak ada bullying. Ya, gimana menurut Bu Mami nih? Bu Mami ngajar apa? Kalau saya sih ngajar seni budaya. Seni budaya, oke Bu. Kalau dari saya intinya tidak ada bullying ke lingkungan sekolah itu. Tidak ada bullying yang terjadi di sekolah ya. Oke. Yang lain mungkin silakan. Saya mengajar bidang studi matematika. Ngajar matematika, Pak Amin ya. Oke, Iya, Pak. sama-sama. Silakan Pak Amin. Untuk pembelajaran saya, anak-anak merasa aman dan nyaman. Tentunya karena sudah menggunakan kurikulum merdeka. Oke, kurikulum merdeka. Kebebasan kita berikan kepada anak-anak. Kalau misalkan ada kesulitan, tetap kita sebagai seorang pelayan pendidikan dalam hal ini akan membantu anak-anak dengan senyaman mungkin tanpa ada paksaan. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, jadi sudah menerapkan kurikulum merdeka dan sudah bisa melakukan support ya. Bagaimana kita menciptakan sekolah atau kelas yang aman dan nyaman. Oke, Bapak Ibu, untuk mewujudkan pembelajaran yang aman dan nyaman, hari ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian mindfulness. Nah, ini pasti teman-teman sudah mulai mencoba gitu ya. Dan pembelajaran sosial emosional berbasis mindfulness. Apa itu? Kita coba pelan-pelan. Oke. Nah, sebelumnya kita akan berdiskusi dulu tentang emosi. Ini ada beberapa macam emosi, Bapak Ibu, di sebelah kiri kita. Mulai dari yang emosi positif dan emosi negatif. Nah, ini saya pengen tahu nih, apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Saat ini. Belajar apa Bu sekarang? Matematika Pak. Matematika juga sama dengan Pak Amin ya, matematika Iya. ya. Oke. Lagi gimana emosi hari ini? Emosi hari ini sebenarnya lagi tenang ya Pak. Tenang. Tenang ya. Maksudnya nggak terlalu gembira, nggak terlalu benci, nggak terlalu ngapa-ngapain, ya udah tenang aja gitu. Oke, Iya. tenang. Kira-kira kejadian apa yang bisa membuat Ibu tenang di hari ini? Tadi udah sebenarnya kejadian apa yang udah bikin saya tenang itu adalah mungkin sudah makan ya Pak ya. Udah makan siang, alhamdulillah, udah perut kenyang nih. Tapi lebih ke karena kegiatan setelah ini sudah selesai, maksudnya nggak ada kegiatan mungkin substitute teacher atau kegiatan lain, jadi fokus ngerjain hal-hal yang lain, jadi lebih tenang gitu, nggak ada perasaannya harus mempersiapkan apa-apa gitu, jadi kayak ya tenang aja gitu. Oke, jadi sudah merasa tenang karena habis ini sudah bisa istirahat. Iya. Nah, ini adalah sebetulnya emosi-emosi yang sebetulnya wajar ya teman-teman kita dapetin. Kadang kita juga negatif gitu ya. Kadang kita jengkel mungkin ya. Waduh, udah capek ngajar berapa jam satu hari gitu ya. Mungkin juga ada rasa bosan mungkin gitu ya. Bisa jadi karena pekerjaan rutinitas dan sebagainya itu bisa jadi terjadi. Nah, ini sebenarnya wajar teman-teman. Kita diamali oleh karena kita sebenarnya adalah manusia. Dan kita juga guru juga manusia ya teman-teman ya gitu ya. Saya pikir ini juga akan mengalami up and down gitu ya, segala perasaan-perasaan atau emosi-emosi. Nah, sebetulnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi nggak hanya saya, nggak hanya Bapak Ibu Kepala Sekolah, tapi juga teman-teman guru gitu ya. Nah, kolaborasi ini menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, bagaimana kita memahami diri kita sendiri, kita berinteraksi dengan orang lain, dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada. Nah, ini harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Karena Bapak Ibu tadi menyadari, saya lagi senang, lagi bosan, lagi jengkel, lagi takjub, lagi gembira. Itu sebetulnya yang tahu kita sendiri kan. Nggak mungkin orang lain gitu ya. Nah, tentunya kita teruskan bagaimana kita berinteraksi. Kalau tadi ada yang merasa bosan kan nggak mungkin terus kemudian males gitu ya kita masuk kelas gitu ya, walaupun itu karena itu kewajiban gitu ya. Nah, itu tentunya bagaimana yang ketiga, berperilaku. Kita mungkin lagi sedih, kita mungkin lagi
bosan gitu ya. Tapi ketika kita di kelas tentunya kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu mengajar gitu ya, mendelivery pelajaran kita. Nah itu tentunya kita nggak boleh kelihatan, wah Pak Hasto ini lagi bosen nih, Pak Hasto lagi marah ini, Pak Hasto pasti benci nih gitu ya misalnya gitu ya. Tapi sebetulnya kita harus bisa mengolah perilaku kita sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah ini adalah hal yang penting sekali karena kita harus punya kesadaran penuh atau kita sebut dengan mindfulness, yaitu ketika kita secara sengaja pada kondisi ini, yaitu ya, punya kesadaran penuh dengan lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih, tentunya itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita nggak punya kesadaran penuh, kita tadi ya, pastinya kalau lagi bosen, aduh udah deh, saya duduk aja, kalian bisa mengerjakan tugas terserah. Nah ini kan repot gitu ya. Atau lagi jengkel, lagi benci, lagi marah di rumah gitu ya. Ada masalah gitu ya. Nah udahlah, bawaannya marah-marah terus gitu ya. Nah ini kita juga harus punya kesadaran penuh bahwa ketika kita menjadi pendidik, nah kita punya tanggung jawab juga. Nggak apa-apa kita marah, nggak apa-apa kita jengkel. Bukan berarti kita tutupin teman-teman, tapi kita kelola sebetulnya. Nanti bisa kita lihat. Nah tentunya pembelajaran sosial emosional ini penting dalam mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being gitu ya. Nah, pembelajaran sosial ini selalu terhubung, terkoordinasi dalam seluruh ekosistem sekolah. Jadi nggak bisa, misalkan kelas saya lagi nggak enak, tiba-tiba pasti nanti juga akan mengaruhi murid-murid. Pasti mempengaruhi kita ya. Nah, mungkin saya ngajar kimia, lagi nggak enak hati, pasti juga mengaruhi kelasnya Pak Ferry juga, lagi pelajaran olahraga misalkan, gitu ya, atau pelajarannya Bu Mami tadi yang berkaitan dengan seni budaya, ini anak-anak juga akan berkaitan. Ada 5 hal teman-teman yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri, bagaimana kita mengenal diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan diri atau manajemen diri, jadi kita sudah punya sadar, kita bisa mengelola. Yang ketiga adalah kesadaran sosial tadi. Nah, bagaimana kita melihat tadi kalau kita punya tanggung jawab sebagai guru, kesadaran sosialnya muncul. Kemudian ada keterampilan sosial, ini berkaitan dengan bagaimana relasi kita atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau 5 ini bisa kita kuasai, tentunya ini akan kita menjadi manusia Indonesia seutuhnya gitu ya. Manusia seutuhnya yang lebih baik gitu ya. Karena ini nggak bisa kita potong-potong sebetulnya. Bagaimana keterampilan sosial, bagaimana pengambilan keputusan, kan sama tadi. Saya mungkin lagi marah, tapi ketika di kelas saya tetap harus punya tanggung jawab. Itu adalah bagian dari pengambilan keputusan. Saya tetap marah atau saya bisa mengelola diri saya sendiri. Nah ini bagian dari pengelolaan sendiri. Ya, karena apa? Misalnya saya lagi marah gara-gara kunci. Saya tuh agak teledor sebetulnya. Kadang-kadang kunci motor itu hilang, ketelisut. Ya. Nah, itu kan untuk nyari kunci ini bisa sampai 15 menit kadang-kadang gitu ya. Ketemu, tapi dalam keadaan marah juga. Sampai sekolah, marah juga gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya ketika marah saya apa? Kepada siapa? Kepada diri saya atau kepada murid-murid kira-kira kalau tadi? Pada diri sendiri kan? Yaitu kunci saya teledor, kunci saya nggak tahu hilang di mana, tiba-tiba harus mencari 15 menit sampai setengah jam untuk mencari kunci. Nah, kalau kita tahu bahwa itu marahnya kan bukan kepada anak-anak, kepada murid-murid gitu ya. Murid-murid kita gitu ya. Nah, kita juga harus tahu, oh iya, marahnya saya tadi sebetulnya tidak beralasan. Itu kan salah saya sendiri, naruh kunci teledor sembarangan, sehingga kunci tersebut hilang misalkan, atau susah dicari gitu ya. Nah, ketika ketemu murid-murid kita, dia harus tahu mengelola, oke, saya harus bisa mengelola marah ini, karena tadi bukan salah anak-anak kita, bukan salah murid-murid kita. Kita harus tetap bisa mendeliver pelajaran dengan baik gitu ya. Itu yang penting. Jadi ini bagian dari well-being kita. Jadi ini penting kita mulai dari kesadaran diri. Kalau kita sudah sadar, kita bisa memberikan empati gitu ya kepada orang lain. Kemudian kita bisa memahami orang lain dengan lebih baik, dan yang pastinya kemampuan mengetangkan aspek yang berbeda-beda. Nah ini kalau sudah ini sebetulnya tahap yang lebih baik gitu ya. Nah
Kalau kita lihat kompetensi sosial emosional, kita belajar ada banyak hal di sini, teman-teman. Ini sebetulnya satu ikatan ya, satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Oh ini saya nggak mau yang ini, tiba-tiba saya mau ini atau yang ini, nggak bisa. Karena sebetulnya semuanya dimulai dari sini, kesadaran diri dulu, baru kemudian kita bisa melakukan kesadaran sosial yang lain dan macam-macam tadi. Jadi penting sekali kita punya kesadaran diri, pengelolaan diri dan pengambilan keputusan sampai kita bisa melakukan relasi yang lebih baik dengan kolega-kolega kita yang lain. Kita akan mencoba ya salah satu teknik mindfulness. Nah, ada sebetulnya simple aja teman-teman ya. Tadi kan sudah pada makan, sudah pada istirahat dan sebagainya. Kita akan coba melakukan teknik ini. Jadi ini sebetulnya salah satu teknik yang dipakai ketika kita mengalami tadi kebuntuan, jengkel, marah dan sebagainya gitu ya. Oke, nanti teman-teman ikutin saja instruksinya, simple aja. Nanti saya minta teman-teman sharing ya. Nah, nanti kita teman-teman sharing perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kita melakukan ini. Oke? Ya, yang pertama stop dulu. Oke, tangannya bisa digerak-gerakkan, relax dulu kita. Gitu ya, kita mindfulness, stretching ya, kita stretching, mindfulness dulu. Pastinya sudah nggak ada meeting habisnya, masih ada meeting ya. Oke, nggak apa-apa. Kita hentikan dulu dalam beberapa saat. Oke, kita berhenti dulu, tarik nafas dalam, Bapak Ibu. Tarik nafas dalam. Oke, baik. Kemudian saya akan putarkan lagu. Bapak Ibu tolong kejamkan mata selama kurang lebih 30 detik gitu ya. Kemudian nanti kita sharing apa yang Bapak Ibu rasakan setelah 30 detik tersebut, misalkan mata dan memikirkan hal yang bagus. Yang bagus-bagus sih. Jangan mikirkan meeting habis ini gitu ya. Jangan mikirkan cicilan gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan cicilan Pak ya. Tenang. Jadi pikirkan yang bagus. Saya pengen liburan, saya pingin kemana dan sebagainya gitu ya. Oke, baik, kita akan mainkan musiknya. Oke, Bapak Ibu silakan memejamkan mata. Kita punya 30 detik dan pikirkan hal baik. Tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan. Ya, oke, cukup. Jangan lama-lama, nanti kita ngantuk nanti. Apa Bu yang Anda rasakan selama kurang lebih 30 detik tadi kita mindfulness? Rasanya tenang sih Pak, jadi kayak bisa escape dari reality yang sibuk ini walaupun Oke. cuma sebentar aja gitu. Oke, merasa escape tenang gitu ya, 30 detik gitu ya. Oke, habis ini ada meeting Bu? Ada. Masih ada Iya. meeting ya? Oke. Gak apa-apa, 30 detik yang menenangkan. Silakan. Ngajar apa tadi Bu? Matematika ya? Bu? Matematika Pak Ya. saya. Kalau saya tadi sama tenang juga, habis itu kayak lebih enjoy sih Pak. Jadi kan disuruh membayangkan kemana-mana, jadi saya udah kemana-mana sih Pak bayangannya. Udah iya Madinah, terus ke luar Waduh, negeri, iya alhamdulillah. jadi kayak udah umroh gitu haji. Udah dalam umroh 30 gitu ya? detik ya. Gitu. Oke, ya, seru banget ya. Udah Iya, umroh, iya. udah, Iya, udah Masya Allah. Udah haji main juga terus Pak saya. sekali gitu. Pasti nggak tawaf agak lama. Jadi 1 menit, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Iya, Bisa udah. sholat zuhur di sana gitu ya. Iya, Oke. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, terima kasih Pak Ferry. Ngajar apa Pak?
Saya bukan umroh kebetulan. Ngajar apa Pak Ferry? Ngajar olahraga. Olahraga. Iya. Oke. Kalau saya sendiri tadi karena ini juga dipraktekkan juga di olahraga ya, kayak yoga dan sebagainya. Mungkin afirmasi positif yang bisa saya bayangkan tadi selama 30 detik adalah keadaan tenang saya itu kalau ada di rumah. Oke, di rumah. Kebetulan saya belum punya rumah. Jadi saya iya benar. Tapi beneran saya pingin ada rumah yang di situ ruang tamunya terbuka, ada di depannya ada kolam, kemudian jika air. Pak Ferry lagi bangun rumah nih kelihatannya ya. Iya Pak, benar. Alhamdulillah lagi bangun rumah nih Pak sih. Jadi itu yang saya bayangkan. Saya duduk gitu santai sambil Minum kopi gitu ya Pak ya. ya Aduh, seperti senang itu. banget. Jadi itu sangat merilekskan tadi Pak. Oke, yang dibayangkan. Jadi kalau ada munyeng, pusing gitu ya. Iya. Terus bayangkan 30 detik saya ke rumah, di rumah. Iya. Bayangkan lihat akuarium ikan-ikan saya sambil minum kopi di ruang tamu tadi ya. Wah, keren. Terima kasih Pak Ferry. Apa kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk mengelola emosi nih? Nah, pasti Bapak Ibu punya hobi semua kan? Oke, yuk kita sharing dulu nih. Gimana? Pak Iqbal? Izin Pak, Ya. menyampaikan aspirasi. Pak Iqbal ngajar apa nih Pak Iqbal? Saya di agama Islam. Agama Islam, monggo. Ya, sesuai gambarnya Pak. Jadi hobi saya itu, Padahal ini kebetulan aja. ya kebetulan. Bedanya saya nggak pakai kacamata Pak. Oke. Masih belum mungkin ya. Nah, ya. Eh, sebelum ke penyaluran pengelola emosi itu, saya mengenali dulu Pak. Jadi sumber emosi itu seperti apa? Oke, Karena sumber emosi itu menentukan bagaimana penyikapan kita. betul. Nah, emosi yang biasanya terjadi saat setelah mengajar itu mungkin kadang kalau bahasa Jawa kita mungkin sumpek Pak ya. Sumpek ya. Sumpek ketemu Penuh gitu ya. habis ngajar, terus ada mungkin diskusi dengan perencanaan pembelajaran dan lainnya, itu yang bikin kayak kita nggak ada jeda gitu Pak. Nah, akhirnya kan wah ini perlu kayak di jeda nih perlu refresh ya, refreshing. Refreshing Nah, gitu ya. Betul. Salah satunya adalah dengan bermain musik. Nah, itu Oke. kalau saya itu biasanya ya minimal mendengarkan lagu yang saya suka, terus mungkin mendalami sih Pak, mendalami kayak karena saya tuh orangnya kan hobi nggak bisa kayak sekedar main tapi sampai dianalisis Waduh. Iya, tapi nggak sampai dalam pakai teori apa enggak. Bedanya itu mungkin lagu ini dia pakai nada dasar apa, oke dicoba bermainnya pakai nada di mana. Sambil main gitar gitu Iya, ya. sambil bergumam. Bahkan lagu yang kita suka itu bisa membuat kita itu bisa tenang gitu Pak. Jadi Oke. dengan begitulah kita bisa menenangkan emosi yang mungkin dari yang awalnya sumpek tadi jadi bisa lebih tenang. Oke, biasanya apa Pak? Lagu-lagu apa Pak yang menurut Pak Iqbal bisa menenangkan? Kan beda-beda nih Iya, Murota. genrenya. Mungkin itu rekan saya Pak Ferry. Ya itu Bu Emil mengirim. Kalau saya itu lebih sukanya itu mungkin yang instrumental Pak. Instrumen. Ya. Oke, instrumental. Mungkin yang paling suka itu Canon. Itu bikinannya Passable kalau salah. Atau Mozart itu yang kebetulan juga bisa memainkan di gitar, itu benar-benar syahdu lagu itu. Sahdu Nah, gitu ya. karena kan kalau lagu instrumental kan lagunya bisa kosongan dan bisa kita isi dengan emosi yang saat itu kita pikirkan. Bagi saya begitu. Oke, menarik sekali ini. Lagu-lagu instrumentalia juga bisa memenangkan. Oke, thank you Pak Iqbal. Sama-sama Mas. Yang lain, Bu. Ya Pak, jadi kalau Pak Iqbal tadi main musik ya Pak, kalau saya tuh lebih ke memasak. Saya suka Memasak? belajar, Waduh. iya suka belajar masak, baking gitu Pak. Jadi setelah sumpek nih ngajar di sekolah, pulang-pulangnya kita masak, kita baking gitu. Ini mungkin Bu Mami apa nih? Supaya rilis stres nih, mengelola emosi secara sehat dan positif. Ya, kalau saya sama seperti Pak Iqbal sih, kita cari dulu yang membuat musik itu apa gitu ya. Intinya kalau di sekolahan saya nyaman lah. Bagaimana perilaku anak, bagaimana anak di kita itu membuat kita nyaman. Kita bisa kita bisa mengatasi anak-anak itu kan bermacam-macam anak. Ambil dari sisi positifnya, negatifnya kita buang jauh-jauh. Kalau kita di sini emosi kita tekan, sepulang dari sekolah kita salurkan lewat apa? Kalau saya senang berkebun. Berkebun, wah. Saya senang sekali berkebun. Makanya kemarin alhamdulillah dari Cikal itu diberi tanaman.
ya. Itu betul-betul setiap pulang dari sini pasti saya akan lihat, saya akan rawat. Itu kesenangan saya Menarik memang sekali berkebun berkebun. gitu ya, seru banget. Nah, apa yang bisa kita lakukan buat murid-murid kita nih? Nah, penting sekali Bapak Ibu semuanya ya, terutama di bagian ini, keterampilan sosial dan kesadaran sosial. Nah, tentunya ketika kita di kelas, ada banyak tugas yang kita berikan buat anak-anak gitu ya. Dan tugas itu bisa individual, bisa berkelompok gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menceritakan pengalaman ini, bagaimana teman-teman memberi kesempatan anak-anak untuk melakukan tugas kelompok gitu, dan bagaimana pengalamannya di teman-teman di kelas. Silakan. Ibu. Ya, untuk tugas kelompok ya sejauh ini yang saya alami di kelas ya Pak, kita kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi di situ saya juga menerapkan diferensiasi. Diferensiasi, Iya, oke, betul. Jadi menarik. kita membebaskan ya siswanya untuk memilih produk seperti apa, terus kemudian bagaimana mereka menghasilkan produk itu. Jadi kita bebaskan. Jadi mereka bisa memilih dan itu bisa disesuaikan dengan gaya belajar mereka, mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka juga. Jadi itu yang memang saya tekankan dalam kelas tentang diferensiasi. Diferensiasi, oke Bu. Kalau tadi contoh produk apa yang pernah Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak? Mungkin kalau yang paling sederhana kita bisa memberikan diferensiasi produk itu, misal siswa di kelompok 1 ini bisa membuat poster, pintar buat poster gitu ya Pak. Nah itu bisa dibuat poster. Atau mungkin mereka suka recording dan lain-lain, itu bisa pakai podcast atau video dan seperti itu. Jadi tidak harus sama. Ya. Yang menarik itu dari istilah kerja kelompok, Mas. Kerja Jadi, kelompok, ya, ini ada dua fenomena yang mungkin saya amati adalah yang pertama itu kerja dan kelompok. Jadi ada yang kerja dan yang kelompok gitu kan. Nah, sering terjadi saat kita dulu sekolah. Nah, kemudian kedua itu adalah ya bekerja secara berkelompok. Itu dua hal yang berbeda. Nah, di sini itu sempat agak sering juga saya menjumpai anak-anak itu oke, sudah saya bebaskan milik kelompok siapa-siapa dan segala macamnya itu. Kemudian mereka bingung, Pak, ini kita lakuin apa? Ya ini, kan punya tugas. Sampai mencoba, mereka masih bingung, ini gimana? Udah, guys, coba bayangin, ini adalah kalian punya masalah bersama, kalian satu tim, gimana caranya tim ini bisa menyelesaikan tugas ini, gitu kan? Nah, di situ sambil berbagai kontennya ya, jadi saya mendorong anak-anak itu untuk bisa mengambil pertama memahami betapa pentingnya. Coba bayangkan yang kamu kerjakan itu seperti nanti kayak kita nanti udah nggak sekolah gitu kan, karena ya sekolah itu miniatur kita nanti sebelum bermasyarakat gitu kan. Nah, disitulah kita akan belajar mengambil peran. Nah, itu yang saya tanamkan pada anak adalah ya udah nggak apa, kita sepakat dulu, cari sepakat di kelompokmu, kira-kira masalah ini penting nggak, satu. Yang kedua, kalau penting, gimana cara kalian untuk menyelesaikan itu? Oke, semua ngerjain. Nah, kalau semua ngerjain ini, apakah bisa selesai? Gitu. Ya bisa, tapi nggak efisien gitu kan. Nah, maka harus ada pembagian kelompok, bagian kerja gitu kan. Siapa yang bagian research, siapa yang bagian ini. Nah, pembagian pekerjaan ini saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak itu sendiri. Dan saya kembali ke anak-anak. Oke, yaudah. Diferensiasi Ya, seperti itu. Ya. Jadi, kalau kamu ini di research, oke, cari datanya. Setelah cari data, nanti kita analisis bareng. Lalu kita discuss, kita temu. Nanti dari berbagai ini kita punya yang namanya berbagai sudut pandang. Nah, di situ akan muncul tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab itu adalah efek dari mereka memahami dari masalah kelompok itu, satu. Dua, mereka juga akan mengambil peran sesuai dengan yang mereka ambil, yang nantinya akan berkontribusi pada kelompok di pembelajaran sendiri, Mas. Jadi itu yang coba saya lakukan. Wah, tapi ternyata tadi sudah tidak hanya kesadaran sosial dan keterampilan sosial, tapi juga pengambilan keputusan ya, yang bertanggung jawab. Mau bagian apa? Saya bagian riset. Oke, tanggung jawab riset. Kamu bagian apa? Saya bagian yang nulis. Oke, kamu harus tanggung jawab. Kamu bagian apa? Saya bagian yang menganalisa. Oke, jadi sebetulnya ada tiga hal ya yang Pak Iqbal sudah latihkan gitu ya kepada anak dalam melakukan kerja kelompok. Pak Ferry, gimana di kelas olahraga nih? Iya, kalau di kelas olahraga mungkin hampir sama ya dengan teman-teman semua untuk masalah pembagian kelompok. Tapi kalau dari sisi olahraga sendiri, itu kita kan olahraga atau aktivitas yang gerak, otomatis proyeknya juga akan bergerak. Mungkin saya ambil contoh aja, contoh langsungnya, kita itu
bikin project untuk kompetisi badminton satu kelas. Oke, kompetisi Nah, badminton. dari sini kita akan bisa memilih banyak banyak role. Jadi contoh kayak ada yang sebagai wasit, ada yang sebagai pemain, Oke. ada yang sebagai linesman, ada juga yang sebagai pencatat skor. Ini sebagai bentuk diferensiasinya ya. Iya, Oke, jadi menarik. dan juga ada di pemain. Nah, ini tuh salah satu diferensiasi yang bisa mereka bisa pilih. Mereka mau pilih 2 karakter, mau pilih 3 karakter itu bisa. Dari setiap masing-masing lini, mereka itu punya tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Mereka juga harus mumpuni untuk melakukan itu. Jadi masalah yang disampaikan tadi mungkin hampir semua. Jadi keterampilannya harus ada, tanggung Betul, jawab dan betul. pengambilan keputusan harus Lima-limanya matang. kena ya. Iya, kesadaran diri terutama juga untuk pengelolaan diri itu kalau dari PI mungkin banyak yang di saat kompetisi atau saat lomba antar kelas pun mereka itu biasanya kayak kalau kalah mereka harus seperti apa dan sebagainya. Mungkin itu yang kita coba munculkan terus. Oke, baik. Jadi sebetulnya kita akhiri dengan kebahagiaan adalah saat kita menghargai apa yang ada di sini dan sekarang dan membangun hubungan maupun kerjasama dengan orang lain atas dasar hormat dan saling menghargai, gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik tentunya ini menjadi satu hal yang penting. Kita harus bahagia dulu supaya murid-murid kita bahagia. Kita harus well-being dulu supaya murid-murid kita juga sejahtera atau well-being. Saya pikir ini kita bisa mulai dari kita, kesadaran diri kita, pengelolaan diri kita, sampai kita bisa mampu untuk melakukan kemampuan berelasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita mulai coba untuk di kelas, kita sama-sama melakukannya, dan tentunya untuk mencapai kebahagiaan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.